jalan mencari Ki Buyut bangun tapa. Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku pun tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Girmai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-Ranting Mulai Kering. Sedana bercerita panjang lebar pada Restu Singgih dan Ki Salim tentang rahasia Sembayu yang mempunyai makhluk siluman yang sudah banyak meminta korban. Restu Singgih dan Ki Salim penasaran sekali. Mereka sepertinya ingin membuktikan cerita Sedana itu. Bagaimana Tuan Restu, Ki Salim? Saya kira kalian sudah puas atas segala cerita saya. Belum. Karena kau belum mengetahui jenis makhluk apa yang sebenarnya yang menjadi suruhan Den Sembayu itu. Iya. Saya ingin ceritamu diselesaikan sampai seluruhnya kami ketahui. Bukankah waktu itu kau sedang mengejar sinar bola api yang menuju ke rumah Sembayu? Iya. Baiklah. Saya akan meneruskan cerita saya. Akhirnya Sedana meneruskan ceritanya, di mana dia ingat peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia menemui sesuatu yang aneh dan menakutkan di suatu malam. Setelah malam itu saya melihat salah seorang gadis menjadi korban pembunuhan. Saya tidak cepat berkesimpulan bahwa Asna, salah seorang warga desa kita, mati dibunuh. Saya curiga pada sinar bola api itu. Lalu saya mencarinya keluar. Saya melihat sinar bola api itu sedang melayang-layang di angkasa malam. Bola api itu melesat cepat sekali ke arah rumah Den Sembayu. Lalu saya kemudian mengejarnya. Kemana sinar bola api itu? Aku sudah hampir sampai di rumah Den Sembayu. Nah, itu dia sinar bola api itu. Saya terus berlari-lari sambil memperhatikan sinar bola api itu. Akhirnya saya sampai di depan pintu gerbang halaman rumah Den Sembayu. Saya lihat sinar bola api itu masih melayang-layang di atas atap rumah Den Sembayu. Itu dia sinar bola api itu. Sinar itu melayang-layang di atas atap rumah Den Sembayu. Bagaimana aku bisa ke sana? Pintu gerbang rumah ini terkunci. Aku terpaksa harus melompati pintu gerbang ini. Saya benar-benar terpaksa harus melompati pintu gerbang setinggi itu. Saya naik dengan hati-hati hingga saya berhasil masuk ke dalam rumah Den Sembayu itu. Akhirnya aku berhasil masuk ke dalam rumah ini. Sinar bola api itu masih melayang-layang di atap rumah. Sinar itu turun ke atap rumah Den Sembayu. Sinar itu terus turun. Sepertinya sinar bola api itu akan masuk ke dalam rumah Den Sembayu. Hei, sinar bola api itu jatuh di rumah Den Sembayu. Waktu itu saya kebingungan. Karena sinar bola api menghilang jatuh di atas atap rumah Den Sembayu. Saya penasaran. Yang saya lihat hanya kepulan asap tebal berwarna merah. Merah sekali. Sepertinya rumah itu sedang terjadi kebakaran besar. Saya nekat. Saya berlari dengan hati-hati mendekati rumah Den Sembayu. Lalu saya melompati dinding. Dari tempat itu saya lari ke samping rumah. Dan saya waktu itu benar-benar terkejut. Saya ingin teriak.
karena kaget dan takut. Tapi mulut saya seperti terkunci. Waktu itu, saya sungguh tidak percaya apa yang sedang saya lihat. Saya melihat Den Sembayu sedang... Nah, begitulah ceritanya Tuan Restu Singgi. Tunggu. Salim. Ceritamu belum selesai. Iya, kau belum selesai. Aku penasaran dengan ceritamu itu. Setelah kau mengintai di samping rumah Den Sembayu, kau melihat apa? Apa kau melihat Den Sembayu? Kenapa kau takut waktu itu? Sedang apa dia? Iya. Ayo, teruskan ceritamu, Sedana. Sedang apa Sembayu saat itu? Baiklah, saya akan teruskan cerita saya. Baru saja Sedana selesai bercerita. Ketika dia akan beristirahat, Restu Singgi dan Ki Salim merasa penasaran. Karena Sedana belum menyelesaikan ceritanya. Akhirnya Sedana melanjutkan ceritanya itu. Waktu itu saya sangat takut sekali. Saya tidak percaya apa yang saya lihat saat itu. Lalu saya intai ke dalam kamar itu. Saya lihat Den Sembayu. Oh, tidak mungkin. Mustahil. Bukankah di dalam kamar itu Den Sembayu? Ya. Aku bisa melihat dari lubang kecil ini. Itu Den Sembayu. Tapi siapakah wanita yang ada di hadapannya itu? Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting. Anda sekarang masih Ranting mendengarkan Mulai sandiwara Kering. radio Misteri Nini Pelet di channel Saya Memori gugup sekali. 80. Hampir-hampir waktu itu saya jatuh pingsan. Saya melihat Den Sembayu ada di dalam kamarnya itu. Dia tidak memakai pakaian sama sekali. Dia tengah duduk bersila. Entah apa yang dia lakukan. Yang saya heran, saya melihat di hadapannya ada seorang wanita. Dia cantik sekali. Rambutnya panjang. Dan dia mengenakan gaun putih. Ya, saya dengar percakapan mereka. Bagaimana Sembayu? Kau puas dengan tugas yang sudah aku jalankan? Bagus, Nyai Asmara. Tapi aku ingin bukti bahwa kau benar-benar sudah melaksanakan tugas dariku. Baik, kalau kau ingin bukti, aku akan tunjukkan. Nah, lihat, kepala siapa yang aku genggam ini? Waktu itu saya sangat terkejut dan takut. Dari lubang kecil tempat saya mengintai, saya dapat melihat wanita cantik itu menggenggam sebuah kepala manusia. Kepala itu adalah kepala Asna. Yang mayatnya semula saya lihat tergeletak berlumuran darah di rumahnya. Bagaimana? Kau puas bukan? Aku tidak akan pernah membuatmu kecewa, Sembayu. Karena aku akan setia menuruti segala perintahmu. Bagus. Kau memang hebat. Aku akan lebih hebat jika kau melihat aku bermain asmara denganmu. Sekarang aku menagih janjimu, upahmu. Kau harus menemani aku untuk tidur sepuas hatiku. Baik. Ayo. Lakukanlah sebagaimana malam pengantin. Akhirnya saya baru mengetahui kalau wanita itu adalah bernama Nyai Asmara. Tapi saya sungguh belum mengerti dan percaya. Bagaimana mungkin Nyai Asmara itu bisa membunuh Asnah dan membawa kepalanya? Dan itu semua atas perintah Den Sembayu. Lalu siapa Nyai Asmara itu sebenarnya? Saya terus mengintai ke dalam kamar itu. Suasana memang remang-remang. Agak tidak jelas kelihatannya. Tapi saya dapat mendengar suara tertawa mereka berdua. Mereka sepertinya sedang melakukan perbuatan kotor. Tapi mata saya melihat dengan jelas kalau saat itu Den Sembayu sedang berpelukan dengan sosok mayat busuk yang mengerikan dan menakutkan sekali. Saya menutup wajah saya karena saya takut melihat makhluk itu. Nyai Asmara yang semula saya lihat gadis cantik telah berubah wujud menjadi sosok mayat busuk. Sungguh mengerikan. Saya heran. Saya takut. Saya akhirnya lari dari rumah itu. Nah, begitulah ceritanya Tuan Restu, Ki Salim.
Saudara pendengar, dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, Herman sebagai Ki Salim, Idris sebagai Giring, dan Eli Anggraini sebagai Nyai Asmara. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Bunder dawa lah bentuke. Ya mesti, Dek. Iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Sedana telah mengakhiri ceritanya. Kini marilah kita kembali ke tempat semula di mana Sedana sedang cerita kepada Restu Singgih dan Ki Salim. Nah, bagaimana Tuan Restu? Saya harap Tuan dapat mengerti dan puas dengan segala cerita saya tadi. Restu Singgih diam saja. Dia mengusap wajahnya. Ki Salim pun diam. Dia sepertinya menyesal sekali setelah mengetahui semua cerita Sedana. Aku benar-benar tidak menduga kalau Den Sembayu diam-diam mempunyai peliharaan makhluk iblis. Ya, rupanya selama ini dalang dari malapetaka desa kita adalah dia. Benar. Terima kasih, Sedana. Sekarang semuanya sudah jelas. Bagaimana tanggapan kalian berdua? Saya menyesal sekali atas sikap Den Sembayu itu. Diam-diam dia berhati iblis. Selama ini, saya sebagai kepala desa selalu jadi sasaran kemarahan dan kesalahannya. Saya sering difitnah dan dicaci. Kalau sejak dulu saya tahu, saya sudah nekat membongkar semua rahasianya. Maaf, Ki Salim. Juga kau, Sedana. Saya mohon persoalan ini diselesaikan secara rahasia. Jangan sampai ada penduduk yang mengetahuinya. Saya akan membantu mengatasinya. Karena saya sudah dapat gambaran dari cerita tadi. Maaf, Tuan Restu. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Biar Den Sembayu mengetahui sendiri akibatnya. Saya yang akan menyelesaikannya bersama penduduk. Silakan. Tapi saya ingatkan, semua penduduk tidak akan ada yang percaya dengan Ki Salim. Ki Salim bahkan akan celaka sendiri akibatnya. Mati pun saya puas jika semuanya juga tuntas. Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak dan keamanan desa kami. Saya mengerti. Justru saya akan menyelesaikannya dengan tidak mengorbankan siapapun. Artinya, kita jangan membawa penduduk ikut terlibat. Ingat, persoalan ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut nyawa banyak orang. Ya, saya bukan mau mengambil alih atau sok jagoan. Tapi saya akan membantu mengatasi sendiri persoalan ini. Percayalah, persoalan semacam ini tidak hanya sekali ini saja saya tangani. Kalau saya percaya apa yang akan Tuan Restu lakukan, saya sudah katakan sejak semula bahwa saya sudah pasrah dengan semuanya. Rasanya saya memang tidak mampu untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan itu. Tapi Tuan Restu belum mengetahui pribadi Den Sembayu secara jelas. Hal itu tidak perlu lagi. Dengan sedikit saya mendengar cerita dari Sedana, saya sudah mengerti. Baiklah, saya sarankan sebaiknya Ki Salim cepat kembali ke rumah Ki Salim. Jangan sampai hal ini diketahui oleh siapapun. Ya, itulah yang saya takutkan. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Akhirnya Ki Salim pamitan untuk kembali ke rumahnya. Restu Singgih dan Sedana mengantarkannya sampai keluar halaman pondok. Dengan hati-hati Ki Salim melangkah pergi meninggalkan pondok itu.
Dan akhirnya ia sampai di rumahnya dengan selamat. Syukurlah. Tidak ada orang yang melihatku. Tapi aku ingat Den Sembayu pasti tetap akan mencariku. Karena persoalan siang kemarin itu. Karena aku telah melarikan diri dari upacara pesta laut. Tidak. Aku harus berani. Aku tahu Den Sembayu akan marah padaku. Sementara itu, marilah sekarang kita melihat ke rumah Sembayu. Saat itu dia tengah duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Den Sembayu. Kau, Giring. Ayo, duduklah. Kenapa takut denganku? Den Sembayu rupanya sedang melamun. Banyak hal yang sedang kupikirkan, Giring. Tapi ada yang membuatku masih terasa jengkel dan membuat hatiku kecewa. Kau tahu, orang itu adalah Ki Salim. Ki Salim? Ya, saya ingat. Den Sembayu pasti masih kecewa dengan perbuatannya yang tidak terpuji itu. Ki Salim melarikan diri dari upacara pesta laut kemarin siang, Den. Iya, aku ingin kau membawa orang itu kemari, Giring. Karena dia telah melanggar tata cara adat kita. Sembayu marah sekali setelah dia ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Sembayu kecewa atas sikap Ki Salim kepala desanya yang telah berani melarikan diri atau pergi meninggalkan tempat upacara pesta laut. Sembayu kemudian memerintahkan Giring anak buahnya untuk menangkap Ki Salim. Kau ingat, Giring, ketika upacara pesta laut sedang berlangsung waktu itu, Ki Salim berani sekali pergi meninggalkan upacara itu. Sampai sekarang aku masih kecewa dengan orang itu. Jadi mau Den Sembayu orang itu harus kami tangkap dan dibawa kemari? Benar. Bukankah itu artinya Ki Salim telah berani melanggar tata cara adat atau tradisi kita di sini? Padahal dia dasar bodoh orang itu. Kalau begitu, saya akan mencari orang itu, Den. Baiklah, berangkatlah, Giring. Aku tunggu kamu. Sementara itu, Ki Salim yang kita ketahui baru kembali dari Pondok Sedana. Saat itu dia baru saja sampai di pondoknya. Ki Salim dengan penuh hati-hati masuk ke dalam pondok itu. Anak buahnya tinggal menunggu perintah dari majikannya. Mereka semua sudah duduk di atas kudanya masing-masing. Bagaimana Kakang Giring? Nampaknya lama sekali Den Sembayu itu ya. Tenanglah kalian semua. Sebentar lagi Den Sembayu akan keluar. Nah, itu dia. Den Sembayu keluar dari dalam. Giring dan anak buahnya diam semua. Mereka memperhatikan kedatangan Sembayu dari dalam rumah. Sembayu kemudian berdiri di serambi rumahnya. Wajahnya kelihatan dingin sekali. Bagus, kalian semua sudah tahu apa tugas yang akan kalian jalankan hari ini. Sudah, Den. Kami sudah siap membawa orang yang bernama Ki Salim itu, Den. Iya, aku ingin orang itu kalian bawa kemari. Aku ingin memberinya hukuman karena dia telah melanggar isi desa kita. Apakah kami bisa berangkat sekarang, Den? Baik, berangkatlah kalian. Baik, Den. Maka demikianlah, Giring dan anak buahnya akhirnya berangkat meninggalkan halaman rumah itu. Sementara itu Sembayu yang tinggal sendiri, kemudian masuk ke dalam rumah. Dia terkejut ketika melihat Mayang Sari sudah menunggu. Kau Mayang Sari, ada apa kau keluar dari kamarmu? Apa yang akan Den Sembayu lakukan terhadap ayahku? Rupanya kau tahu juga. Aku dengar. Aku lihat Den Sembayu memerintahkan Giring dan anak buahnya untuk menangkap ayahku. Apakah memang benar ayahku telah bersalah? Apakah benar ayah telah melanggar tradisi adat kita? Den Sembayu tidak punya perasaan. Aku tahu. Den Sembayu hanya tidak puas karena sikapku, bukan? Benar. Aku memang sejak semula sangat kecewa dengan sikap yang keras kepala itu. Sekarang aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku pun bisa melunakkan keras kepalamu itu. Laki-laki pengecut. Kau hanya ingin mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kau pikir aku ini apa? Den Sembayu benar-benar tidak punya perasaan. Iya, aku memang tidak punya perasaan. Tapi kau lebih tidak berperasaan. Kau tidak mau mengerti aku. Bahwa aku sangat mencintaimu. Aku ingin kau secepatnya jadi istriku. Tapi kau malah menolak. Kau malah membenci aku. Itu namanya pemaksaan. Apakah Den Sembayu tidak malu dengan sikap Den Sembayu seperti itu? Diam, kataku. Walang kekek. Lo walang kekek watuk. Iki lo Mbak Wajina ngunjuk tablet Mixadin wae. Wah iya, ngombe Mixadin iki luwih enak ya. Gatel-gatel yang tenggorokan ilang. Watuke ya ilang. Watuk kekemas nyangati mangkel. Tenggorokan semakin
Tenggorokan gatel ngombe apa hayo? Yo wae, Mixadin wae, batuk-batuk, Mixadin wae. Tablet obat batuk Mixadin, batuk reda, nafas pun lega. Produksi Dankos. Sembayu marah sekali. Matanya menjadi merah dan liar. Dia tatap Mayang Sari dengan wajah yang dingin dan mengerikan. Mayang Sari tidak berani menatapnya. Dia hanya menundukkan wajah. Gadis itu hanya bisa menangis. Sembayu menahan rasa jengkelnya. Aku memang laki-laki pengecut. Aku bodoh dan bukan laki-laki jantan. Aku memaksa karena terpaksa. Aku bukan main-main. Aku inginkan kesungguhan. Aku lakukan semua itu karena aku sangat mencintaimu. Aku kasihan melihatmu, Mayang Sari. Kau adalah kembang desa ini. Kau cantik, kau masih muda. Aku tidak mau kecantikanmu akan jatuh ke tangan laki-laki lain yang tidak bisa menyayangimu dengan kebahagiaan. Kalau kau jadi istriku, hidupmu akan bahagia, Mayang Sari. Kau akan memiliki semua yang aku miliki. Aku tidak butuh semua itu, Den Sembayu. Aku hanya butuh kebebasan. Duh, kebebasan apa yang kau inginkan? Kau hanya perempuan yang bisa menjual kecantikanmu dengan sejumlah uang. Atau kau ingin kembali pada Sedana kekasihmu itu? Apa yang kau harapkan dari Sedana? Aku tidak mempunyai harapan dengannya. Aku hanya memiliki cinta. Dan Sembayu merebutnya dari dia. Bukankah ini kenyataan? Dan Sembayu telah merebut aku dari Kakang Sedana. Cukup! Dan Sembayu memaksaku agar aku menjadi istri Dan Sembayu. Cukup, kataku! Aku menolak, Den. Aku mencintai Kakang Sedana. Tapi kenapa Dan Sembayu tidak mau mengerti? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tapi Dan Sembayu terus memaksa diriku. Hentikan! Jangan kau bicara lagi. Dan Sembayu menahanku untuk tinggal di rumah ini. Aku bukan penjahat yang harus dikurung dan diawasi, Den. Aku mau pulang. Biarkan aku pergi, Den. Diam! Diam, kataku! Dan Sembayu tidak punya perasaan. Aku memang tidak punya perasaan. Kau akan lihat. Kalau ayam sini. Jangan, Den. Aku mohon jangan sakiti ayahku. Ampunilah ayahku, Den. Kau tidak perlu merengek-rengek seperti anak kecil, Mayang Sari. Kalau ayahmu tidak mau celaka, kenapa pendirianmu? Kenapa kau menolak lamaranku? Ampunilah ayahku, Den. Jangan sakiti dia. Jangan menangis seperti anak kecil. Aku mohon, Den. Kau akan lihat nanti. Jangan. Aku mohon, Den Sembayu. Ayahku. Sakiti ayahku, Den. Mayang Sari merengek terisak tangis di bawah kaki Sembayu. Laki-laki itu hanya tersenyum puas. Teruslah kau menangis. Aku senang melihat dan mendengarkan tangismu itu, Mayang Sari. Sementara itu, Giring anak buah Sembayu sudah bergerak dengan teman-temannya menuju ke rumah Ki Salim. Letak rumah Ki Salim berada sendiri di tepian desa. Tak lama kemudian, Giring dan teman-temannya sudah sampai di halaman pondok yang berbentuk panggung itu. Ki Salim! Ki Salim! Keluarlah kau! Ayo keluar! Jangan sembunyi kau! Wah, barangkali dia ketakutan, Kang. Lihat saja, pintu pondoknya tertutup rapat sekali. Mungkin juga, Ki Salim. Ki Salim! Ayo keluar kataku! Atau kami akan membakar pondokmu, ha? Ki Salim! Kalau kau tidak mau keluar, kami akan berlaku kasar denganmu. Ki Salim, keluarlah! Kakang Giring, lihat. Pintu pondok itu dibuka dari dalam. Ah, itu pasti Ki Salim keluar, Kang. Giring dan anak buahnya memperhatikan dengan kesal. Dari balik pintu itu, muncul Ki Salim dengan wajah ketakutan. Giring melihatnya dengan tersenyum sinis. Bagus, akhirnya kau muncul juga. Rupanya kau penakut juga, Ki Salim. Ada apa kalian semua? Dasar otak dungu, aku perintahkan Den Sembayu untuk membawamu ke rumahnya. Mau apa Den Sembayu dengan saya? Goblok,
Apa kau tidak merasa bersalah? Aku tahu. Aku telah lari dari upacara pesta laut. Bukankah Den Sembayu sudah tidak membutuhkan saya lagi? Juga penduduk di sini. Benar. Tapi kau salah telah melarikan diri dari upacara itu. Ayo, sekarang kau ikut aku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kurang ajar. Berani sekali kau ini. Ayo, sergap dia. Seret dia, ayo. Ayo. Lepaskan aku. Mau apa kalian? Jangan seret aku. Ayo, lepaskan tanganku. Jangan lepaskan. Seret terus. Lepaskan. Jangan biarkan dia bebas. Ayo, seret terus. Terus. Jangan. Apa salahku? Lepaskan. Jangan seret aku. Aku bukan penjahat. Ayo, lepaskan. Cepat. Naik ke atas kuda. Ayo, cepat. Ki Salim dengan dipaksa diseret-seret dan dinaikkan ke atas kuda. Setelah itu, kedua tangannya diikat. Giring dan teman-temannya kemudian pergi dari tempat itu. Rombongan Giring dan teman-temannya terus memacu kudanya melalui induk desa. Sepertinya mereka sengaja melalui tempat ramai, hingga penduduk banyak yang melihat. Ki Salim dengan kedua tangannya diikat, dia berontak-rontak di atas kuda. Giring dan anak buahnya terus membawanya, hingga mereka sampai di rumah Sembayu. Apa kabarnya, Ki Salim? Apa salah saya, Den Sembayu? Saya bukan penjahat yang harus dikejar-kejar dan ditangkap seperti ini. Bodoh sekali kau ini. Kau bilang kau tidak bersalah. Kenapa kau sampai lari dari upacara laut? Bukankah itu tradisi kita, ha? Bukankah kita wajib melakukannya? Saya tahu. Den Sembayu menangkap bukan karena saya lari dari upacara laut itu. Tapi karena Den Sembayu belum mendapat jawaban dari Mayang Sari anak saya. Tutup mulutmu. Rupanya kau juga tahu. Nah, kini aku ingin minta bantuan denganmu. Kau harus membujuk Mayang Sari anakmu itu, agar dia mau aku kawini, atau menjadi istriku. Ha? Bukankah Den Sembayu sudah lama mengurung Mayang Sari di rumah ini? Kalau sampai saat ini Mayang Sari menolak, itu berarti dia memang tidak mau dijadikan istri oleh Den Sembayu. Bodoh! Diam kataku! Mata anak muda itu menjadi merah. Dia melotot dan wajahnya mendekati wajah Ki Salim. Dengar olehmu, Ki Salim. Aku ini sudah cukup bersabar, baik, juga bijaksana. Aku masih menghargai dirimu, karena Mayang Sari anakmu akan jadi istriku. Aku hanya minta bantuanmu, agar anakmu mau aku kawin. Bukankah Den Sembayu tahu? Saya juga sudah berusaha membujuknya. Tapi Mayang Sari tetap menolak. Dia tidak menyukai Den Sembayu. Baiklah, kali ini kita coba lagi. Ayo, sekarang kau ikut aku menemui Mayang Sari. Mundur dawa lah bentuke. Ya mesti, Dek. Iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane, nek lara flu, ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngeluh, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sembayu menahan rasa marahnya. Dia kemudian mengajak Ki Salim untuk menemui Mayang Sari. Mereka akan berusaha membujuk agar Mayang Sari mau dijadikan istri Sembayu. Sembayu menahan rasa marahnya. Dia membujuk Ki Salim agar mau membujuk Mayang Sari anaknya untuk menerima lamaran Sembayu. Sembayu kemudian mengajak Ki Salim untuk menemui Mayang Sari di ruang tengah rumah itu. Ayah. Mayang Sari anakku. Tahan. Jangan kau dekati ayahmu. Kenapa tidak boleh? Ya, ayahku. Lepaskan tanganku dan Sembayu. Jangan pegangi tanganku. Lepaskan. Ki Salim. Aku beri kau waktu sampai aku kembali. Ingat, kau harus berhasil, Ki Salim. Aku tinggal kalian. Sembayu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Mayang Sari memeluk Ki Salim dengan tangis. Anak dan bapak saling berpelukan. Mereka seperti melepas kerinduan yang sudah sekian lama berpisah.
tidak apa-apa. Tidak, justru ayah mengkhawatirkan dirimu. Ayah takut kau kenapa-napa di sini. Aku tidak apa-apa, ayah. Aku berusaha menjaga kesucian diriku. Aku masih tetap Mayang Sari, anak ayah yang dulu. Iya. Aku masih gadis. Aku masih suci, ayah. Karena aku bisa menjaga diriku. Kau bisa bicara begitu pada ayah. Dan ayah percaya. Tapi bagaimana dengan Sedana? Bagaimana kabarnya, ayah? Sedana baik-baik saja. Dia sering menanyakan. Dia masih setia dan mencintaimu. Benarkah begitu, ayah? Iya. Tapi Sedana tidak akan percaya lagi denganmu. Karena dia menganggap kau sudah jadi milik Den Sembayu seutuhnya. Kau sudah tidak suci lagi. Tidak, ayah. Percayalah. Aku masih Mayang Sari yang dulu. Aku masih suci. Aku masih gadis seperti dulu, ayah. Kakang Sedana tidak tahu. Dia tidak pernah tahu penderitaanku. Tiba-tiba saja Mayang Sari menangis karena hatinya merasa tidak tahan mendengar ucapan ayahnya. Mayang Sari seperti menyesali dirinya sendiri, menyesali semua yang sudah terjadi. Ayah harus bisa memberi pengertian pada Kakang Sedana. Dia tidak tahu apa-apa tentang diriku. Dia hanya mengetahui kalau diriku sudah jadi milik Den Sembayu. Dia tidak tahu apa yang aku rasakan. Dia tidak tahu segala penderitaanku, ayah. Dia juga tidak tahu kalau aku masih setia dan mencintainya. Ayah harus bisa meyakinkan Kakang Sedana kalau aku masih suci. Aku masih Mayang Sari yang dulu. Den Sembayu tidak pernah berani menyentuh diriku. Dia malu pada kelakuannya sendiri, ayah. Kalau ayah bisa mengerti. Tapi ayah kira Sedana akan sulit untuk bisa percaya hal itu. Karena semua mata penduduk pun mendukanya begitu. Mereka tidak akan percaya kalau dirimu masih suci. Apalagi dengan Sedana. Bagaimana mungkin dia percaya dirimu masih suci? Sementara kau sudah lama tinggal satu rumah dengan Den Sembayu. Jika kau jujur mengatakan yang sebenarnya. Kalau dirimu masih suci. Kau masih Mayang Sari yang dulu. Kau harus tabah. Kau harus bersabar. Ini semua ujian. Kau harus bisa menahan segala nafsumu. Ya, biarlah semua berlalu. Tapi dirimu tetap Mayang Sari yang dulu. Aku sudah pasrah, ayah. Biarlah semua orang, juga Kakang Sedana mengatakan apapun tentang diriku. Yang penting, aku tidak seperti yang mereka duga. Aku terima semua fitnah mereka. Karena mereka tidak tahu kejadian sebenarnya. Ayah sendiri yang tahu. Kalau aku tinggal di sini karena dipaksa untuk dijadikan istri Den Sembayu. Ayah sendiri yang tahu. Kalau aku terpaksa harus menuruti keinginan Den Sembayu. Karena saya takut dia akan membunuh ayah. Kau tidak akan bisa bertahan dengan keadaanmu seperti ini, anakku. Apakah kau tahu kalau saat ini Den Sembayu mengancam akan membunuh ayah? Jadi, laki-laki bajingan itu belum merasa puas, ayah. Kenapa dia masih mengancam ayah seperti itu? Apakah dia belum puas dengan diriku sebagai jaminannya? Apakah dia tetap akan membunuh kita semua, ayah? Iya. Dia belum puas. Karena dia belum mendapat keputusan darimu. Kau belum menjawab pinangannya. Dia tetap akan menjadikanmu sebagai istrinya. Jika kau menolak, maka ayahlah taruhannya. Jadi begitukah? Memalukan sekali. Iya, memalukan. Mayang Sari dan Ki Salim tersentak. Mereka melihat ke arah suara itu. Sembayu sudah berdiri dengan sikap dingin di hadapan mereka. Laki-laki itu menundukkan matanya, kemudian melirik-lirik ke arah Mayang Sari dengan jelalatan dan tajam. Benarkah aku ini memalukan, Mayang Sari? Iya, Den Sembayu benar-benar keterlaluan. Apakah Den Sembayu belum puas dengan menyiksa diriku di sini? Apakah Den Sembayu belum puas menyiksa batinku? Sakit hatiku ini, Den Sembayu. Semua orang sudah menuduhku yang tidak-tidak. Semua orang menuduh diriku kotak, perempuan hina. Karena gampang diajak hidup satu rumah tanpa ada ikatan suami istri. Itu salahmu sendiri. Kenapa kau selalu menolak untuk aku jadikan istri? Aku bukan perempuan jalanan, Den Sembayu, yang mudah dibeli dengan uang atau harta kekayaan. Aku punya harga diri dan kehormatan. Apa Den Sembayu kira aku bisa dipaksa semacam itu? Aku tinggal di sini karena menuruti keinginan Den Sembayu. Aku rela semua orang memfitnah dan menuduh diriku yang tidak-tidak. Semua itu kulakukan karena semata-mata bukan cinta. Bukan aku menerima atau mencintai Den Sembayu. Tapi
Tapi karena Den Sembayu mengancam ayahku untuk dibunuh jika aku menolak keinginan Den Sembayu. Sekarang diriku sudah rusak. Nama baikku pun sudah rusak di mata orang banyak. Juga ayahku. Kenapa Den Sembayu tidak bunuh saja aku? Ayo, bunuhlah aku. Dan emosinya terus bangkit. Dia ingin membela dirinya. Dia ingin membela kebenaran yang selama ini dipenjara dalam hatinya. Ayo. Tidak. Jangan sakiti ayahku. Dia tidak salah apa-apa. Bunuh saja aku. Lepaskan ayahku. Jangan. Ayo. Cepat bawa Ki Salim itu. Jangan. Seret dia. Arak dia ke induk kampung. Biar semua penduduk melihatnya. Jangan. Lepaskan dia. Lepaskan ayahku. Dia tidak salah apa-apa. Kalau kalian ingin menyiksanya, siksalah aku. Bunuhlah aku. Ayah. Ayah. Jangan hiraukan perempuan itu. Seret terus. Ikat dia di bagian belakang Delman. Ayo. Ayah. Ki Salim terus dibawa oleh Giring keluar. Mayang Sari tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya dipegangi oleh Sembayu. Wanita itu hanya bisa menangis. Kau bukan manusia. Kau berarti binatang dan Sembayu. Aku ingin mengetahui sampai di mana kekerasan hatimu itu. Ayo, ikut aku sekarang. Sembayu kemudian membawa Mayang Sari keluar dari rumahnya. Mereka terus naik ke atas delman yang sudah disiapkan. Sementara Ki Salim saat itu, kedua tangannya sudah diikat di belakang delman itu. Mayang Sari tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong ayahnya. Karena dia juga dipegangi oleh Sembayu. Tidak. Lepaskan ayahku. Lepaskan ayahku. Giring, ayo. Jalan. Baik. Delman itu bergerak perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah Sembayu. Jangan Sembayu. Lepaskan dia. Aduhku. Sembayu menjenggut rambut Mayang Sari. Perempuan itu menangis. Delman itu terus bergerak membawa kepedihan Mayang Sari hingga akhirnya sampai di induk kampung. Sementara itu, penduduk yang ada di tempat itu pun terkejut. Mereka semuanya berkumpul menyaksikan kejadian itu. Sembayu kemudian memerintahkan Giring untuk menghentikan delmannya. Tenang, tenanglah kalian semua. Dengarlah oleh kalian dan lihat apa yang terjadi di hadapan kalian ini. Inilah orang yang melanggar tradisi kita. Inilah hukuman bagi orang yang melarikan diri dari upacara pesta laut. Kalian lihat, itu adalah Ki Salim. Orang yang kalian lihat beberapa hari lalu yang telah meninggalkan tempat upacara laut. Nah, sekarang aku ingin memperlihatkan pada kalian. Beginilah hukumannya. Kalian akan lihat akibatnya. Tidak. Itu semua fitnah. Kalian jangan mempercayai ucapannya. Ayahku tidak pernah melanggar semua itu. Dan Sembayu menyiksa ayahku seperti itu karena dia sakit hati kepadaku. Karena aku menolak lamarannya. Aku tidak mau dijadikan istrinya. Tapi dia memaksa. Dia mengancamku. Menyiksa ayahku seperti itu. Kurang ajar. Diam semuanya. Jangan percaya kata-kata perempuan itu. Kalian tahu, Mayang Sari sudah lama tinggal denganku. Dia menjual dirinya dengan kekayaanku. Dusta! Fitnah! Kalian jangan percaya semua itu. Giring! Jalankan delman itu. Hentikan delman ini. Hentikan! Ayah! Ayo, lebih cepat lagi, Giring. Jangan! Kalian jangan kejam! Kalian semua binatang! Melepaskan diri. Sembayu memegangnya dengan tegar mengalir dari seluruh luka-luka di tubuhnya. Sudahlah untuk mati dalam siksaan itu. Bunder dawa lah bentuke. Ya mesti, Dek. Iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane, nek lara flu, ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek
nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.